Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang laporan keuangan sebelum kita masuk ke materi analisa laporan keuangan. Ini merupakan materi refresh ya, jadi hanya mengingatkan kembali tentang laporan keuangan. Sebagai dasar, Anda nanti mempelajari analisa laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dan juga saya akan menunjukkan laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Di sini saya pakai Mayora. Mayora itu apa? Mayora itu adalah perusahaan manufaktur pengolahan ya, food and beverage. Di sini Anda tahu Mayora itu produknya antara lain Kopiko, Energen, biskuit Roma, Torabika dan lain sebagainya. Nah, laporan yang saya pakai ini adalah laporan tahunan tahun 2017 dari perusahaan Mayora. Di dalam laporan tahunan ini terdapat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada dalam laporan tahunan. Laporan tahunan sendiri itu membahas tentang banyak hal, bukan hanya tentang laporan keuangan. Di sini ada banyak hal yang dibahas di laporan tahunan suatu perusahaan. Laporan tahunan ini nanti yang akan pertanggungjawaban atau disajikan dalam rapat umum pemegang saham. Di sini ada banyak sekali hal yang dibahas dalam laporan keuangan, laporan tahunan maksud saya, misalkan saja apa-apa yang telah dilakukan oleh perusahaan, kinerja perusahaan, produk, penghargaan yang telah dicapai, CSR, GCG dan lain sebagainya. Nah, ini adalah laporan keuangan perusahaan, ya. Ini sudah diaudit. Coba kita akan membuat atau menampilkan lebih jelasnya. Ini adalah laporan keuangannya perusahaan. Yang kita bahas nanti adalah laporan keuangan perusahaan ya. Untuk GCG, CSR tidak kita bahas di sini nanti. Oke. PT atau perusahaan yang bentuknya PT, maka dia mempunyai modal berupa saham. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan semua kegiatannya dalam rapat umum pemegang saham yang di dalamnya itu juga dibahas tentang laporan keuangan. Nah, oke. Ini adalah laporan keuangannya. Macam-macam laporan keuangan, ada neraca, ada laporan rugi laba, ada laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Ya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kita bahas neraca. Neraca atau balance sheet menyajikan posisi keuangan perusahaan. Jadi neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan. Ada dua sisi neraca, sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva adalah aset, merupakan harta perusahaan, terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pasiva adalah sumber dana perusahaan, terdiri dari hutang atau liabilities dan modal atau ekuitas. Karena balance sheet, maka jumlah aktiva dan jumlah pasiva harus sama atau balance. Maka dari itu disebut sebagai balance sheet. Sekarang kita menuju ke laporan keuangannya. Di sini sudah ada laporan posisi keuangan perusahaan, maka itu adalah neracanya perusahaan. Di sini ada aset itu ya aktivanya tadi itu. Oh ya, ini disajikan dalam 2 tahun ya, 2017 dan 2016. Kenapa kok 2 tahun pada laporan keuangannya 2017? Ini untuk membandingkan kinerja perusahaan tahun 2016 dan tahun 2017. Nanti untuk analisa perbandingan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini ada aset. Aset itu terdiri dari 2 macam, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian di sini ada liabilities atau ekuitas sebagai pasifanya. Ya, liabilities itu hutang, ekuitas itu adalah modalnya perusahaan. Oke, kita kembali ke laporan keuangannya. Di sini aset dibedakan menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu apa? Aset lancar itu adalah aset yang mudah digunakan untuk bertransaksi atau aset yang liquid. Kas dan yang setara dengan kas itu berada yang paling atas. Kenapa kas diletakkan yang paling atas? Karena kas itu adalah aset yang paling mudah digunakan untuk bertransaksi. Jadi perusahaan itu mau bayar gaji pegawai, mau membeli bahan baku menggunakan kas. Dan yang setara dengan kas, artinya kas-kas yang bisa dianggap sebagai kas, misalkan uangnya perusahaan yang ada di bank.
Kemudian ada piutang. Piutang berarti uangnya perusahaan atau dana perusahaan yang ada di pihak lain. Piutang usaha itu timbul karena adanya pembelian atau penjualan secara kredit. Kemudian karena dia perusahaan manufaktur, dia punya persediaan. Dan ada akun-akun yang lain seperti uang muka, pajak dibayar di muka, dan lain sebagainya. Kemudian aset lancar dijumlahkan menjadi total aset lancar. Yang kedua ada aset tidak lancar. Ini total aset lancarnya ya. Yang kedua ada aset tidak lancar. Berarti dia itu adalah aktiva tetapnya. Di sini berupa gedung, peralatan itu masuk dalam aset tidak lancar. Karena dia merupakan aktiva tetap, maka selalu ada penyusutannya. Kemudian aset tidak lancar dijumlahkan menjadi jumlah aset tidak lancar. Aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar, jumlahnya adalah jumlah aset atau total aset. Untuk informasi, kadang-kadang penulisan laporan keuangan masing-masing perusahaan itu berbeda. Ada yang menggunakan aset, ada yang menggunakan aktiva, akunnya juga mungkin berbeda. Tapi pada intinya secara global itu sama. Kemudian kita melangkah ke pasiva. Pasiva terdiri dari liabilities atau hutang dan ekuitas atau modal. Liabilities itu hutang, ada dua macam hutang. Yang pertama adalah hutang jangka pendek, yang kedua hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu adalah hutang-hutang yang masa jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Kalau hutang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Kemudian hutang jangka pendek ditambah dengan hutang jangka panjang sama dengan jumlah atau total liabilitas atau total hutang. Kemudian ada juga ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal. Di sini dalam ekuitas ini disajikan berbagai macam akun yang merupakan kelompok ekuitas. Misalkan modal saham, saham di setor, kemudian ada saldo laba. Saldo laba itu adalah laba ditahan ya. Jadi laba perusahaan itu akan dibagikan sebagai dividen dan juga ditahan di perusahaan sebagai saldo laba. Kemudian liabilitas dijumlahkan, ekuitas juga dijumlahkan, jumlahnya adalah jumlah pasiva. Jumlah pasiva itu harus sama dengan jumlah aktiva. Jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Itulah kenapa disebut sebagai balance sheet atau neraca. Sekarang kita akan membahas tentang laporan rugi laba. Laporan rugi laba itu disebut sebagai laporan keuangan performa. Kenapa disebut sebagai laporan keuangan performa? Karena laporan rugi laba itu akan menyajikan performa atau kinerjanya perusahaan. Kinerja perusahaan dikatakan baik dan buruk tergantung pada laporan rugi labanya. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka disebut performanya buruk. Bila perusahaan mengalami laba, maka disebut performanya bagus. Rugi atau laba didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Komponen dalam laporan rugi laba yang pertama pendapatan, yang kedua biaya-biaya, ada HPP, biaya operasional, pajak, dan bunga. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Kalau pendapatannya lebih kecil daripada biayanya, maka perusahaan akan mendapatkan rugi. Di sini kita akan membahas ini adalah laporan keuangan, laporan rugi laba dari perusahaan ya. Jadi perusahaan mengalami laba atau rugi itu didapat dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Oke, di sini ada beberapa, ini adalah laporan keuangan, laporan rugi laba dan penghasilan komprehensif perusahaan. Ini adalah laporan rugi labanya. Di dalam laporan rugi laba ini juga disajikan berbagai macam laba, ada macam-macam laba di sini. Yang pertama adalah gross profit atau laba kotor. Ini didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan HPP atau harga pokok produksi. Kemudian pendapatan operasional atau EBIT. EBIT itu apa? Earning before interest and tax adalah gross profit dikurangi dengan biaya operasional. Kemudian net profit adalah EBIT dikurangi tax dan interest atau pajak dan bunga. Nah, di sini kita perhatikan ada penjualan bersih. Penjualan bersih ini kalau
di teorinya adalah pendapatan ya. Pendapatannya sekian. Nah, penjualan bersih ini didapatkan dari penjualan dikurangi dengan retur. Retur itu apa? Retur itu adalah barang rusak yang kembali ke perusahaan. Jadi penjualan bersih ini adalah pendapatannya perusahaan. Seperti saya katakan tadi bahwa di masing-masing laporan keuangan itu bisa saja berbeda cara pengucapannya. Kemudian ada biaya atau beban pokok penjualan, itu adalah HPP, harga pokok produksinya. Ya, HPP atau beban pokok penjualan terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja, biaya bahan baku itu biaya yang langsung mengenai pada produk ya. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang mengerjakan atau memproduksi produk, dan BOP atau biaya overhead pabrik itu adalah biaya-biaya sampingan seperti biaya listrik, kemudian biaya listrik, mandor, dan lain sebagainya. Ini penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan atau HPP, hasilnya adalah laba bruto atau gross profit atau laba kotor. Nah, di sini. Kemudian laba kotor itu dikurangi dengan beban usaha atau biaya operasional, didapatkan pendapatan operasional atau EBIT. EBIT itu apa? Earning before interest and tax. Pendapatan sebelum bunga dan pajak. Itu gross profit dikurangi dengan biaya operasional. Ini adalah EBIT-nya. Jadi EBIT adalah gross profit dikurangi dengan biaya operasional. Kemudian untuk mendapatkan net profit, maka EBIT tadi itu, laba usaha tadi itu dikurangi dengan bunga dan dikurangi dengan pajak. Jadi laba usaha atau laba pendapatan operasional atau EBIT itu sama ya, dikurangi dengan bunga dan pajak, hasilnya adalah laba tahun berjalan. Ini adalah net profitnya atau laba bersihnya. Selain itu, di laporan rugi laba juga disajikan berbagai macam informasi yang lainnya, seperti berbagai pendapatan komprehensif, kemudian berapa jumlah proporsi yang dibagikan pada pemegang saham dan yang dibagikan atau disimpan atau dikembalikan ke perusahaan. Di sini ada jumlah penghasilan komprehensif dari bunga, dari selisih kurs, dan lain sebagainya. Kemudian laba tahun berjalan untuk dibagikan pada pemilik saham atau disimpan di perusahaan. Dan juga yang terakhir adalah laba per lembar saham atau EPS, earning per share. Artinya apa? 71 ini setiap lembar saham itu laba yang didapatkan oleh pemegang saham sebanyak Rp71. Itu adalah laporan rugi laba. Nah, sekarang kita akan membahas tentang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu adalah laporan yang menyajikan perubahan modal sebagai akibat dari adanya laba atau rugi. Jika perusahaan mengalami laba, maka modalnya akan bertambah. Jika perusahaan mengalami rugi, maka modalnya akan berkurang. Dalam laporan perubahan modal juga disajikan berbagai informasi seperti dividen yang dibagikan pada pemegang saham, laba ditahan untuk perusahaan, dan lain sebagainya. Laporan perubahan modal itu dimulai dari modal awal tanggal 1 Januari tahun berjalan. Jika ini tahun 2017, maka informasinya dimulai dari modal awal tanggal 1 Januari 2017. Kemudian nanti ditambahkan dengan laba perusahaan. Ada juga informasi mengenai pendapatan komprehensif dan lain sebagainya di sini. Jika perusahaan mengalami laba, maka akan menambah modalnya. Akibatnya tanggal 31 Desember 2017 di sini modal perusahaan bertambah. Ya, jadi penambahan laba tadi akan menambah modalnya perusahaan.
Ini modal awalnya ditambah dengan laba, tambah dengan pendapatan, dikurangi dengan dividen dan lain sebagainya. Hasilnya adalah modal akhir tanggal 31 Desember tahun 2017. Itu adalah laporan perubahan modal pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan arus kas ya. Laporan arus kas itu adalah laporan yang menyajikan keluar masuknya uang cash. Jadi dalam laporan arus kas itu hanya keluar masuknya kas saja. Ada OCF dalamnya, yaitu Operational Cash Flow, ada ICF, Investment Cash Flow, dan FCF atau Financing Cash Flow. Kita akan menjelaskan satu persatu sambil melihat laporan keuangannya. Yang pertama adalah OCF atau Operational Cash Flow, yaitu arus kas dari kegiatan operasional, misalkan pendapatan, bayar gaji pegawai, beli bahan baku. Jika nilainya positif, maka pendapatan lebih besar daripada biaya operasional. Ini adalah arus kas dari investasi operasi. Ya, kemudian di sini yang pertama ada penerimaan dari pelanggan, kemudian ada pembayaran pada pemasok, bahan baku dan lain sebagainya. Sehingga di sini ada arus kas dari operasi ya. Kemudian ditambah lagi dengan berbagai macam pengeluaran, misalkan membayar pajak, membayar bunga, dan hasilnya adalah kas bersih dari aktivitas operasi. Nilainya positif artinya pendapatan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional. Yang kedua, investment cash flow, yaitu arus kas dari kegiatan investasi. Ini berhubungan dengan aset tetap, penjualan dan pembelian aset tetap. Jika nilai negatif, maka pembelian aset lebih besar daripada penjualan aset. Artinya apa? Uang yang keluar untuk membeli aset lebih banyak daripada uang yang masuk dari penjualan aset. Di sini kita lihat di laporan keuangannya ini arus kas dari aktivitas investasi ya. Di sini ada pembelian aset tetap, kemudian ada penjualan dari aset yang tidak produktif, ya, pembelian diberi kurung ya. Kenapa beri kurung? Karena artinya ada uang yang keluar, gitu ya, atau negatif. Nah, di sini arus kas bersih dari aktivitas investasi itu nilainya negatif, artinya pembelian atau uang keluar untuk membeli aset lebih besar daripada uang masuk untuk menjual aset. Ini bagus bagi perusahaan, berarti perusahaan itu melakukan ekspansi bisnis, perluasan, ya, bukan hanya menjual aset yang tidak produktif saja. Yang ketiga, financial cash flow, arus kas dari aktivitas financing atau hutang. Nilainya positif apabila hutang bertambah lebih banyak daripada pelunasannya, nilainya negatif apabila pelunasan hutang lebih besar daripada hutang perusahaan. Jadi kalau ada hutang yang bertambah, ada uang kas yang masuk. Kalau ada pelunasan, ada uang kas yang keluar. Itu. Yang bagus yang mana? Tentu saja yang bagus adalah yang nilainya negatif, artinya perusahaan melunasi banyak hutang daripada hutang yang bertambah. Di perusahaan ini adalah aktivitas pendanaannya, ada penerimaan uang atau uang masuk atau hutang dari hutang jangka pendek dan juga hutang obligasi ya. Kemudian ada pelunasan hutang dan nilainya negatif. Nilainya negatif artinya apa? Artinya pelunasan hutang lebih besar daripada hutang yang bertambah. Oke, itu adalah laporan arus kas ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hubungan antara laporan keuangan. Laporan keuangan itu berhubungan satu sama yang lain ya. Beberapa hubungan antara laporan keuangan yang harus Anda ketahui. Yang pertama, nilai rugi atau laba dari laporan arus kas dari laporan rugi laba akan mempengaruhi laporan perubahan modal. Jadi di sini jelas bahwa rugi atau laba itu akan mempengaruhi laporan perubahan modal. Kalau rugi akan menambah, kalau laba akan menambah, kalau rugi akan mengurangi, begitu ya. Kemudian ini ya, ini adalah labanya. Jika laba, dia akan menambah modalnya.
Kemudian nilai akhir dalam laporan perubahan modal ini tadi akan masuk atau akan muncul dalam neraca bagian modal atau ekuitas. Jadi nilai ini akan muncul di ekuitas. Di ekuitas. Ekuitas ada di apa? Di laporan keuangan neraca. Nah, akan muncul di situ sebagai modal di setor ya. Kemudian yang ketiga, nilai dari laporan arus kas itu sama dengan kas dalam neraca. Jadi saldo yang ada di akhir laporan cash flow yang di sini ini cash flow itu akan sama dengan kas atau yang setara dengan kas yang ada di neraca. Nilai ini akan sama dengan nilai kas yang ada di dalam neraca. Neraca yang kas atau yang setara dengan kas itu nilainya sama dengan cash flow. Nah, nilai ini sama ya. Oke, teman-teman, demikian materi kita untuk laporan keuangan ya. Tolong nanti tugas Anda adalah meresum materi ini, kemudian Anda kirimkan jawabannya di link yang telah tersedia. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.